Halo, selamat sore. Ya, salam, salam. Silakan, Yudhistira mau Mau bertanya. nanya ini Kak, dalam perjanjian lama kan nggak ada kata Bapa, tapi dalam perjanjian baru itu Yesus memperkenalkan nama Bapa itu. Kenapa dia sebut nama Bapa? Contohnya di Matius 9, Matius 6 ayat 9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Atau Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Nah, boleh nggak Kakak jelasin, mau pakai data apa enggak? Nggak apa-apa, aku mau nerima aja. Kenapa Yesus memperkenalkan yang ngutus dia itu Bapa gitu? Oke, Boleh. oke. Oke, 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Sebab dia adalah sumber. Sumber segala sesuatu. Sumber dari firman itu adalah Bapa. Itu alasannya. Berarti bisa kita bilang dia sesosok ayah kita gitu. Sosok ayah, ayah kamu. Kamu kan manusia, kamu kan bukan Allah. Kan kayak Bapak itu kan kayak manggil seorang cowok gitu Kak, maksudnya. Bukan. Kamu ngerti nggak? Sumber, bro, sumber. Arti Bapa itu sumber, bukan bapak-bapak berkumis. No. Itu jelas nggak tadi? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi maksud Bapa artinya itu sumber. Sumber segala sesuatu atau sang ada. Itu arti Bapa. Nah, kamu sumbermu, kamu dari itunya bapak kau, yang putih-putih itu, sumbernya itu bapak kau. Ngerti nggak? Arti bapak itu bukan laki-laki berkumis. No. Karena banyak orang punya anak, tapi dia tidak, banyak laki-laki yang dia tidak disebut bapak. Jadi bapak itu definisinya bukan laki-laki, nak, bukan laki-laki. Karena Ayat ada berapa tadi Kak? bapak juga nggak punya anak. 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, 1 Korintus. Oke Kak, makasih Kak ya. Sudah paham belum? Sudah. Nah, siap. Jadi untuk yang mengatakan di sini ya, bapak itu bukan laki-laki, say. Banyak laki-laki yang nggak punya anak, nggak bapak-bapak. Banyak toh. Romo saya juga nggak punya anak, dia salibat. Jadi jangan mengatakan bapak itu laki-laki berkumis, bukan sumber atau asal usul dari anak itu bapak. Sampai sini paham? Halo, selamat sore, Selamat sore. Bunda. Ya, silakan mau bertanya. Ya, saya mau tanya tentang tema itu, yang Tuhan Yesus bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi saya dari agama Katolik. Terus saya lihat kenapa apologet seperti Edis TV bilangnya Yesus itu punya Tuhan. Itu menurut Bunda gimana? Saya tidak mau menilai orang. Kalau dia berstatement itu ya kamu tanyakan kepada dia. Oh gitu ya. Itu bukan tanggung jawab saya. Bisa saya tanya tema lain, bisa gak? Boleh. Silakan. Di Bunda kan agama ortodoks ya. Iya. Terus kalau gitu ortodoksi itu sama Katolik itu sama kan? Ortodoks dan Katolik itu sifat gereja. Ortodoks artinya adalah ajaran yang lurus. Doksa, ortos dan doksa. Ortos lurus, doksa itu ajaran. Nah, Katolik itu artinya satu yang menyeluruh ke segala gereja. Jadi Ortodoks dan Katolik itu adalah sifat gereja. Yang mau Begitu. Anda tanyakan apa? Terus bedanya di gimana? Maksudnya bedanya Katolik dan Ortodoks itu di mana? Sifat itu kan, sifat gereja itu kan ada beberapa. Yang pertama, sifat gereja itu ajarannya harus yang lurus, berdasarkan ajarannya para rasul, ya kan? Karena rasul ini adalah saksi dan pelayan firman Tuhan yang adalah lurus tadi, kebenaran tadi. Dan ada lagi sifat pengajarannya itu menyeluruh. Jadi satu ajaran dari Yesus itu menyeluruh ke semua gereja. Itulah yang disebut Katolik. Sifat.
Gitu. Ya. Kalau dari Katolik kan kami ikuti yang dulu bukan dulu di Alkitab tulis apa Yesus bilang kepada Petrus dari di atas batu bara ini saya didikkan gereja padamu dan kunci surga ada di tangan kamu. Makanya sampai sekarang kami ikut sampai sekarang. Kalau ortodoks itu gimana? Oke. Ini kita lihat lagi sejarahnya ya. Ya. Itu kan di Matius 16 ayat 19. Ayat 18 sampai 19. Petrus di atas batu karang ini, Ya, aku dirikan gereja. Tetapi Yesus itu bukan menunjuk hanya Petrus saja sebagai batu karang, hanya Petrus saja sebagai gereja. Sebab saat itu, waktu itu di antara ke-12 muridnya, itu kan para rasul ditanya tuh sama Tuhan Yesus kan, siapakah aku menurutmu? Tiba-tiba si Petrus ini ngacung, cung. Oh, kau adalah Mesias anak Allah. Berbahagialah engkau, Petrus bin Yunus, sebab bukan kamu yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di sorga yang mengatakannya. Gitu. Jadi maksudnya adalah gereja itu, bahtera itu didirikan atas dasar iman para rasulnya ini. Gitu. Mengerti. Bunda, makasih banyak. Sama-sama. Saya pamit dulu ya. Makasih Ya, banyak. Tuhan berkati Bang Jonas. Amin. Amin. Ini kenapa yang di bawah nih emosional gitu? Kenapa, Say? Yesus dituhankan sedang Yesus nggak kenal Kristen, kasihan. Di mana ayatnya? Mas Bram akan lompat dari Burj Khalifah kalau ada ayat yang mengatakan Yesus tidak kenal Kristen. Waduh, kasihan. Saya akan TF 20 juta kalau ada ayat yang mengatakan Yesus tidak kenal Kristen. Gas, tunjukkan ayatnya. Gak apa-apa. Mana? Kalau nggak ada ayatnya nggak usah. Di mana ayat Yesus mengaku Tuhan? Yohanes 13 ayat 14. Makan aja susah kasih 20 juta. Ini yang ngasih 20 juta nanti teman-teman ini urunan. Kirim ke sini, kita TF. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita makan susah. Yang penting kan ada duit. Makan susah bisa, banyak. Contoh ya, ada orang kaya. Dia udah kaya banget aja. Dia makan susah, tapi dia kaya banget. Kenapa? Dia di ICU. Nggak apa-apa makan susah, ya kan? Tapi banyak duit itu banyak, say. Relate. Banyak. Itu orang yang di rumah sakit tuh banyak duitnya tuh. Pengusaha semua itu, CEO itu. Tapi makan susah, kenapa? Nggak bisa deh sakit. Jadi santai, bro. Belum tentu saya makan susah nggak ada duit. Nih. Ya kalian TF ya melalui ini. Kasih. Orang Kristen bukan kaleng-kaleng, cong. Nah, saya tambahin 2 juta langsung. Saya 5 juta langsung Pak Effendi TF ya. Kamu juga NKRI TF ke sini. Kasih. Ya kan? Jangan kamu kira orang makan susah. Banyak no. Yang kakek-kakek udah nggak ada giginya, makannya susah. Makan kacang aja susah, tapi duit dia banyak. Relatein nih. Game 1 juta. Udah berapa nih? Bang Effendi 5, NKR 1 juta, game 1 juta. Siapa tadi yang nambah 2 juta? Nah, ini udah banyak, santai. Oten dilawan. Ya. Saya janji 5 juta. Janji kemana kok Benigno? TF lah. Gas ke sini. Ada di situ BCA, rekening becekan. Ya kan, 1T betulkan apa ini miring mana bang? TF bang, saya langsung betulkan miring saya. Nah, ada Iwan B73 langsung ke sini, TF ke situ. Nggak kaleng-kaleng di sini. Kok kira Oten di sini susah makan bukan artinya nggak punya uang. Orang Kristen ini bahu membahu orangnya. Kami tuh saling mengasihi. Biar tahu kau. Bang Heru 2 juta langsung TF bang. Tuh udah kalau hitung tuh udah berapa tuh?
Gak usah banyak gaya kau. Cepat TF sebelum jam 2, kata bakso goreng. Jangan ya, jangan kalian merendahkan orang. Kalian jangan merendahkan orang Kristen. Orang Kristen ini semuanya kalau udah bersatu padu, kami kompak coy. Jangan salah kau. Jangankan 20 juta. Rumah Edis berapa M itu? Udah lunas, cung. Jangan main-main kau kalau udah Oten yang kerja. Kau lihat itu, kau kira rumah di luar negeri nggak mahal? Mahal itu, berapa M? 6 M ya? 6 M aja disikat kok, 4 M. Jadi jangan remeh, jangan sepele. Ratu Arab. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat sore Kaks. Iya, selamat sore. Abang Ida. Silakan Abang Ida, mau bertanya apa Bang Ida? Aku cuma mau tanya, itu di Matius 22 kan Yesus bilang di hari akhir dia akan terus terang kepada umatnya, yang berseru dia Tuhan, yang bernubuat atas nama dia, yang berbuat atas nama dia, bermujizat atas nama dia. Dia bilang apa? Enyalah kalian, aku tidak mengenal kalian. Itu gimana menurutmu? Itu yang berbuat kejahatan. Itu Baca dulu, ayat baca dulu 23. Kaks. Oke, Iya, baca baik. dulu. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar. Yang ayat 22 Bang. Kaks, yang ayat Sabar. 22. Kenapa sih? Jangan jijik lah, dengar dulu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau sebaliknya? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan yang baik. Ya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan Matius ayat kehendak 22 Bapakku Kaks. di sorga. Mat- Ih astaga, nggak sabar kali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Jadi kalaupun dia bernubuat, dia menyebut nama Tuhan Yesus, kalau dia berbuat jahat sama Tuhan Yesus tidak dikenal. Makanya dijelaskan, Oh, hati-hati dengan guru palsu. Aku kira nih Kaks, kan aku nggak tahu jadi aku tanya. Aku kira tuh Ya. Yesus berkata yang Ada lagi yang mau ditanya, Bang. bernubuat. Baik, ada lagi yang mau ditanya. Bukan, maksudnya nggak, aku mau tanya yang 22 itu Matius ayat 7. Ya sudah, itu kelanjutannya di ayat 23. Itu loh. Jadi kan ini udah dikatakan hal pengajaran sesat. Judulnya saja hal pengajaran sesat. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kau bawa-bawa nama Tuhan Yesus, tetapi dia sesat, contoh dia bawa-bawa Tuhan, tapi mantunya dilahap. Ada banyak guru-guru palsu ya kan, bawa-bawa nama Tuhan Yesus, tetapi tahu-tahu ART-nya digoyang. Tuhan itu mau kau kugoyang sekarang juga mumpung istriku nggak ada. Hati-hati, itu penjelasannya. Nah, aku dapat nubuatan. Anakmu ini yang kecil ini nanti akan jadi istriku, bro. Waktu dia 9 tahun ini, nanti pokoknya gitu. Nah, itu terus lagi kan dikatakan di sini bernubuat kan, terus mengusir setan. Sini kalian nih ceritanya ngusir setan. Ada anak perawan ya kan, kejang-kejang. Sini kuusir setannya. Diicilikan bangke. Ada modus-modus ngusir setan, tahu-tahu atau dia nyari uang dari situ. Ini penipuan. Serius dia kan, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat. Aku akan membelah matahari. Asal betul ini terbelah ya, demi Tuhan Yesus terbelahlah matahari. Tapi kamu kata Tuhan, ya
kamu harus jadi istriku, wahai anak mantu. Nah kan, kurang ajar. Itu, ini kan bermujizat dia kan. Oh baiklah, aku akan bermujizat. Wow, hebat sekali mujizatmu. Iya, melakukan mujizat itu. Maka istrimu kau harus serahkan kepadaku untukku. Nah itu, hati-hati. Paham kan? Ya. Seperti itu maksudnya ayat ini. Jadi hati-hati dengan pengajar sesat. Dia memang akan menakjubkan kamu semua, ya kan? Wow, luar biasa mujizatnya. Setan bisa diusir. Tahu-tahu mengusir setan dipakai. Kan? Dajjal, hati-hati. Ini banyak. Jadi ada guru-guru palsu di antara Kristen. Kalian udah nengok lah, itu ada kan? Pendeta dia tapi anak gadis orang diijlik. Ada itu terkenal itu. Nah, jadi hati-hatilah. Ingat, dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Kalau udah ada yang bawa-bawa Tuhan tetapi pernah mengijlik, misal menantunya ART-nya digasak. Ada itu lagi viral itu ART-nya 10 tahun digituin. Geli aku. Itu ya, hati-hati. Itu maksud ayat ini. Jadi bukan Oten. Ya kalau Oten berbuat jahat emang nggak boleh. Ini kan namanya dia jual agama, jual nama Tuhan untuk keinginannya, untuk hawa nafsunya. Yang paralel dengan ini itu adalah di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, kita bacakan. Kalian kalau mau bertanya boleh. Ini paralel kok. Matius mengajarkan itu, Petrus juga mengajarkan hal yang sama. Nih ya, di 2 Petrus 2 dikatakan, nih, Alkitabku udah pada copot-copot, ini baru beli juga udah copot-copot. 2 Petrus 2 dikatakan seperti ini ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Narasinya sama. Ya, Petrus dan Matius ini sama menjelaskan ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan diri. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Tuh kan, jadinya orang Kristen dihujat gara-gara apa? Kelakuan oknum-oknum yang seperti itu. Itu. Jadi kalau misal ada oknum Oten gitu kan. Dia pendeta, udah ada istrinya, tapi anak gadis umatnya ini dipakai. Nah, kayak gitu. Nah, ini hati-hati ya, karena serakahnya guru-guru palsu itu berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Contohnya, aku udah bolak-balik ke surga ke neraka, ya kan? Dengan cerita-cerita dongeng, aku udah pernah memotekkan matahari, ku jatuhkan lagi, aku ketemu api neraka udah tak tiup-tiup. Kayak gitu. Nah, hati-hati. Ya, udah banyak pengajaran sesat seperti itu. Nggak boleh. Matahari aja dipotek. Ya, namanya juga cerita isapan jempol. Kok isap lah jempol? Kenyang nggak? Nggak kenyang. Ya itu berarti sesuatu yang tidak terbukti. Itu banyak kayak Lia Eden kan, bawa narasi dia nabi lah, dia apalah, tahu-tahu kan poligemoy. Bukan si Mormon itu ngajarin poligami loh. Bahaya itu. Bawa nama Tuhan itu. Kayaknya ya, hati-hati ya teman-teman ya. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal pohonnya. Jadi kalau dia pun sama istrinya misalnya, maaf ya, ini teman-teman ya edukasi, saya tidak menyebutkan nama orang. Jadi kalau misalnya ada Pak Pen pendeta ya, yang dia udah punya istri, terus ternyata istrinya digebukin, terus dia selingkuh sana sini. Apa yang mau kalian contoh dari suami yang kayak gitu? Ternyata istrinya di sana ada, di sini ada, di sini ada, di sana ada. Nah, ini hati-hati. Bahkan apa? Dia nengok bocil,
Sange dia lihat bocil. Kita harus hati-hati, udah dibilang hati-hati dengan guru-guru palsu yang cari untung. Tahu-tahu istrinya banyak di sana sini, istrinya digebuk, ya kan? Ada yang kayak gitu. Makanya hati-hati ya teman-teman. Kalau sudah kamu melihat orang yang seperti itu, tinggalkan. Jangan lagi ikutin. Ya, ini hati-hati, disuruh berhati-hati. Rasul Petrus mengingatkan. Rasul Matius juga mengingatkan. Ya kan, udah banyak istrinya. ART pun diembatnya misalnya, ya kan. Anak bocil kawannya, umatnya pun dihabisi, kan bahaya, amit-amit. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Miris aku kadang-kadang. Ya, pokoknya dari buahnya lah kamu lihat. Jadi kalau sama istrinya pun dia udah pernah istrinya digebuk, berarti sama kamu nggak benar. Tuh, ya.